Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa radaka matlubi atini mahabbaka wa ma'rifataka. Al-mukarramun wa muhtaраmin khususan panjenenganipun al-mukarram zaji mriki panjenenganipun Kyai Halim, panjenenganipun Bapak Ari Subagio, panjenenganipun Bapak Haji Khalid dan semua yang bertugas pada malam hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul dalam rangka manaqib rutinan kewajiban kita sebagai pengikut dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Surya Raya. Kita mengikuti manaqib mugi-mugi kumpule kula kali panjenengan sedaya wonten mriki pangeran menjadikan saksi bahwa kita mahabbah kepada panjenenganipun Hadratus Syekh Ahmad Shaufiqul Wafadatul Arifin, termasuk panjenenganipun Syekh Ya Allah Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Dan mugi-mugi dadosaken kumpule kula bersama kabeh menjadi awal kumpul kita semuanya kelak sowan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nikmati swargane Allah Subhanahu wa taala. Saderenge tepanaken tak kenal maka tak sayang karena lak ngoten akhir. Kula niki Ustaz Ali timbalane wong nyuleke timbalane Mas Ali saking Pondok Milenium. Santri Gusmat. Niki apa niki sering mriko. Pondok Milenium sebelah flyover larangan Tanggulunan. Nah, itu wau kula pamit mriki ngaturaken salam sebagai wong jamaah maripun pondok itu. Mboten dikir terus mriki. Alhamdulillahirabbil alamin. Leresan ditugasi ditulis kalimat Aziz ini dikengken ngaos tenang ya. Baru kali ini kula mulai hampir 2026 ngaji teng Kertaran nggih niki ya. Baru kula pun melok niku pun suwe lho punan dia. Wong ngreme no pol samanten. Ah ngoten. Niku pun wami. Cuman alhamdulillah dari banyak majelis biasanya pun yang kali panjenenganipun Gusman itu salah satunya juga beliaunya sering rawuh di berbagai tempat yang setiap hari juga sambung, tapi pasukannya tidak bisa ikut ke sini karena sangat banyak tenaganya, walaupun bisa sambung doa saja. Sampun mengawali pinanggane kula kali panjenengan sedaya, kula kepingin kenangan satu yang terpenting yang utama seperti itu tempat-tempat yang lain hingga punika kita bersama-sama untuk mengkaji tentang syahadat. Karena itu adalah merupakan rukun Islam yang pertama, dan itu salah satu misi yang dibawa oleh guru-guru kita agar syahadat ini semakin kuat. Para rawuh para sama sedaya, kita terdiri dua unsur, ada jasad, ada lahir, ada batin, atau ada kemasan, ada isi. Di banyu ini, wah ini entah ini sama. Ada kemasan, ada isi. Isi ini adalah airnya, kemasan ini adalah gelasnya. Kita ini punya kemasan. Kemasan kita ini ya jasad kita ini. Isi kita ini ya ruh kita ini. Ini nanti kalau jasad ini sudah tidak kanggu, persis seperti gelas aqua ini, maka akan dibuang. Cuma sama aja ngomong wong ini dibuang, dipun sareaken. Aslinya itu dibuang. Soalnya waktu mau kanggu, sudah tidak kanggu. Karena kita sudah latihan untuk menjawab pertanyaan alam barzakh.
itu versinya TKN itu tidak menunggu di dalam kubur. Kita menjawab pertanyaan itu ya di dunia ini. Karena kita punya keyakinan bahwa kita ini sudah dikubur. Mana tanahnya? Tanahnya adalah jasad kita ini, daging kita ini, tulang kita ini. Ini adalah tanah. Yang mengubur apa? Ruh kita. Nah itu kita jawab terus setiap saat, setiap hari. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa macam-macam itu kita jawab setiap saat, setiap waktu. Caranya bagaimana? Dengan senantiasa tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh orang di alam barzah kecuali hanya satu, dia senantiasa ingin mengingat Allah. Dia hanya senantiasa menjawab bahwa Allah adalah Tuhannya. Ketika kita menjawab di dunia apa permasalahan kita di dunia ini, ketika kita menghadapi permasalahan seumpama finansial, urusan perekonomian kita, maka apa yang menjadi jawaban kita? Apakah kita mau meminta kepada Allah, kita mau meminta pertolongan selain Allah, atau bagaimana? Jelas kita akan menjawabnya dengan cara bagaimana? Hanya Engkau Gusti yang melimpahkan rezeki, hanya Engkau yang menjadikan aku selamat, hanya Engkau yang melimpahkan karunia. Itu salah satu yang sering kita baca, la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang melancarkan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikan anak kita pandai kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menjadikan aku mampu mengingat Allah kecuali Allah, dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan yang kita jawab setiap saat, setiap waktu, dan sudah diundang. Karena pada hakikatnya kita ini sudah dikubur. Makanya kita ditalkin. Jangan menunggu mati baru ditalkin. Ya kalau kebetulan aja di kuburan, lalu sing koyo kalau di kerem di kapal, di Selat Bali ini, ya apa nek katene nalkin. Waktu talkin katene nggawa menyelam, ya gak bisa. Makanya sangat logis sekali diterima oleh akal. Guru kita bangsa apa mengajarkan kepada kita untuk ditalkin ketika kita masih sehat, ketika kita masih sadar, kita dilatih untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan bekal agung kalimat tauhid ini yang tertancap di dalam hati kita ini, akhirnya permasalahan demi permasalahan, pertanyaan demi pertanyaan hidup dalam tanda kutip senantiasa dapat kita jawab dengan mudah, karena kita senantiasa menjawabnya, menjelaskannya, menjabarkannya sudah dalam bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu tidak bisa. Mata waqafa matlabun anta talibu rabbik wala tayassara matlabun anta talibu nafsi. Tidak ada kesulitan, tidak ada kemudahan kalau kamu bersama Allah, kalau kamu meninggalkan Allah. Dan tidak ada kata sulit kalau kamu di rabbik, ketika kamu bersama Allah. Nah, mengapa kemudian kita kok dibimbing, disuruh istiqomah, disuruh zikir, jangan sampai kurang macam-macam bla 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 bla. Kita ini dalam pantauan guru kita yang super spesial paham tentang keadaan rohani kita. Kita ini punya masalah yang namanya qalbiyah, urusan masalah hati. Kita ini bermasalah. Nah, ibarat dokter, sampean ketika ke dokter, ketika sampean itu sakit, nanti akan dikasih resep. Nanti Bu ya, ini bunya kayaknya kena asam urat, tiap pagi jalan-jalan nggak usah pakai sandal di tempat-tempat yang agak kasar, nanti biar ada sirkulasi darahnya lancar. Karena yakin lalu diturut dokternya, ya Banda. Biasanya pagi tidur, akhirnya pagi jalan-jalan. Demi mengiyakan perintahnya dokter itu. Ya dilakoni setengah jam temenanan. Sampai gak wani lek kurang, kok gak waras. Saking yakinnya karo dokter. Lah iki dokternya adalah gak tembel-tembel. Untuk sehat jasmani rohani dunia akhirat. Memberikan resep wenteng. Pokok mari sholat 165. Mari sholat 165. Ini ku kadang-kadang dinya. Oke, ada urusan telu wae ngoten. Ana urusan 33 wae. Sisa engko. Lah sampeyan coba kok lari-lari praisik gak lari-lari kok ae dirapel mesisan pas dina Minggu. Dadi setengah jam ping 6 sama dengan 4 jam. Ya lumpuh akhirnya, tidak tambah sehat, tambah loro kabeh. Itu makanya harus itu dikerjakan, itu resep Ustaz.
Nah, itu adalah salah satu. Dan lagi, kembali lagi ke masalah kemasan dan juga masalah isi hati. Secara lahir, yang namanya kemasan kalau duniawi, pasti yang namanya isi itu mengikuti kemasan. Ini ada namanya gelas Clio, ada isinya masih segel ini. Kalau saya masukkan freezer, nanti akan membentuk es batu, bentuknya ya seperti gelas ini. Ini betul. Mengikuti bentuknya casingnya, bentuknya kemasan. Tapi kalau urusan rohani itu dibalik. Panjenengan isi hatinya itu nanti jasadnya ini hukumnya itu mengikuti dalamnya. Kalau kemasan ini mengikuti kemasannya, tapi kalau hati itu mengikuti, kalau rohani itu mengikuti isinya. Artinya bagaimana kondisi hati kita itu akan diterjemahkan oleh tubuh kita. Seseorang yang tidak bisa menunjukkan kelembutan, berarti hatinya kasar. Seseorang yang tidak bisa, yang duruna ilal ummah bi'ain rahmah, tidak punya kasih sayang kepada sesama dalam pandangan matanya, berarti hatinya penuh dengan dendam. Seseorang yang tidak punya yang namanya kelembutan dalam bertutur kata dalam hatinya, maka akan diterjemahkan oleh mulutnya, ucapannya penuh dengan ucapan-ucapan yang kasar. Dan itu tidak bisa dibohongi, karena seluruh organ kita ini sebagai penerjemah isi hati kita. Oleh karena itu kita diajarkan untuk senantiasa menghidupkan isi ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan zikirnya, dihidupkan khofinya, sehingga apa? Ini nanti akan mengundang yang namanya nurullah, sehingga hati kita menjadi tenang. Ketika hati itu menjadi tenang, maka akan mampu memvibrasi terhadap seluruh organ di dalam tubuh kita ini menjadi baik. Maturi alus, nopo-nopo ne alus, dilokno wong ndak pengin balas, karena dia tahu al yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bedakan antara orang yang sudah ditalkin zikir dan orang yang belum ditalkin zikir. Unu misui kini balas misui, apa bedanya? Kita sudah ditalkin, mereka belum, wajar. Nah itu adalah kesadaran yang tumbuh gara-gara nopo kita mampu menangkap sinyal ilahi yang dihidupkan dari dalam hati. Ibu bapak ikhwanul akhwat rahimakumullah. Sampun 15 menit. Dereng ya. Nggih. Biasa baca nggih. Mulai kabeh. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Dulu kita itu pernah ditalkin. Sebelum sampai ditalkin zikir, entah itu kali Romo Yai Mastur, karo panjenenganipun atau Maliki atau mungkin karo Yai Sandisi atau ke Abah langsung dan lain-lain, waktu talkin yang gitu. Sebelum kita itu ditalkin, kita itu pernah ditalkin. Sama siapa? Sama Allah sendiri. Sama Allah sendiri. Jadi ruh kita ini sudah pernah ditalkin, akrab dengan Allah, ma'allah, bersama Allah, sampai dibahasakan pada faktu fihi dulu. Sebelum yang namanya ruh ini di alam malakut atau di alam ruh, kalau mengikuti yang insan kamil ahda wahda wahidiyah, lalu kemudian alam ruh, alam ajsam dan seterusnya, atau kalau mengikuti yang alam lahut, alam alam lahut, jabarut, malakut, nasut, itu kita pernah ditakdir sama alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pertama kali, makanya kita jawabnya saat itu menggunakan bala syahid. Ucapan pertama kali nyawa kita itu dulu adalah bala. Diawali dengan bak. Bak itu ada satu titik namanya nuqtatul wujud. Sama dengan kita ketika mau membaca Al-Quran, kados Al-Mukarram niku maos Al-Quran, itu diawali dengan bismillah. Kalau dulu kita bacanya adalah bala, kalau di dunia kalau kita membaca bismillah.
Sama-sama di situ dengan menggunakan ba yang berarti itu adalah litarbiyah, yang di situ adalah merupakan nuqtatul wujud. Bikana makana wa biyakunu mayakun. Itu awal. Wes marang sudah, ketika sudah ditiupkan ke dalam jasad, lah mulai nyawa ini akhirnya tidak begitu tertarik, lupa dengan asalnya itu lupa. Setelah masuk di jasad, akhirnya sing jenenge nyawa ini kok ternyata asik dengan hiburan dalam tanda kutip, yaitu organ jasad kita ini tidak asik lagi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhirnya yang namanya nyawa ini, ruh ini, lalu kemudian ketika masuk di dalam diri kita ini, dia kemudian diganti nama istilah di dalam Al-Quran itu menjadi nafas, yang kita kenal dengan istilah nafsu. Makanya ada istilah di sana, ada mulai nafsu amaro, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu, ada lawama, la uqsimu binafsil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawama, ada mulhama, terus dan seterusnya, sampai seseorang itu mencapai yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Baru nafsu itu bisa rujuk lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru menjadi sofiyah, nafsu yang bersih, dia kembali lagi namanya menjadi ruh yang suci, sebagaimana wanfahtu fihi min ruhi. Bersih lagi. Lah saat ini kita ini bermasalah. Karena bermasalah inilah akhirnya jasad ini diberikan yang namanya tugas yang memberatkan dalam tanda kutip kepada jasad kita, jenenge sholat. Nah ini kadung, kenapa demikian? Karena pengaruh utama yang menjadikan ruh ini sulit ingat ke Allah itu adalah jasad ini yang pertama. Bocor kasarane, apa hijab terdekat dari kehidupan ini adalah tubuh kita sendiri, tubuh kita sendiri. Ini yang paling berbahaya itu ya tubuh kita ini. Bukan pengaruh lain, ya tubuh kita sendiri ini. Disitulah akhirnya disyariatkan namanya sholat. Sholat itu tidak dalam rangka Allah butuh sholat. Kita nggak sholat pun mesti hadir ini Allah tetap menjadi Allah. Akan tetapi sholat itu disyariatkan dalam rangka untuk tazkiyatun nafas yang ada di dalam diri kita. Makanya jumlahnya 17. 2 rakaat subuh mewakili lahir dan batin. 4 rakaat zuhur mewakili kedua tangan dan kedua kaki yang kita pakai aktivitas di siang hari. 4 rakaat asar mewakili mata dan juga kuping. Maghrib 3 rakaat mewakili hidung dan juga mulut. Isya 4 rakaat mewakili bahu kanan kiri dan juga dada kanan kiri yang depan sebagai perisai untuk menjaga hati kita. Ini dipersembahkan. Saking angele dikongkon sholat sehingga dia disuruh sholat secara syar'i. Walaupun di kitab Sirul Asrar itu ada namanya sholatul wusta atau sholatul qalbi atau fiqhul qalbiyah di sana, tetap seseorang itu harus menjalankan yang namanya sholatus syariah bil arkan wal ajsam, dengan menggunakan gerakan-gerakan seperti yang Guru kali panjenengan semua kerjakan. Maka sangat rugi seseorang menjalankan sholat 5 waktu dengan menghadirkan semua jasad. Loh kok tiba-tiba sholatnya itu sahur, lalai. Loh kan lucu, kan itu lo mempersembahkan awakmu di hadapan Allah. Loh kok iso main cong gak karu-karuan gentayangan rono rene ku ya apa ceritanya. Itu sampai dikatakan innal insana lafi khusr. Rugi sarugi-rugi. Rugi sarugi-rugi. Karena semua organmu sudah menghadap ke Allah. Fa'aina matuwalu fasama wajullah, ngadepmu, longgomu, turumu, kabeh ngadep nak gole Gusti Allah ketika sholat itu.
Loh kok bisa awakmu itu mau? Fawailun lil musholli alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa? Pertanyaannya. Jawabannya hanya satu. Karena dahsyatnya pengaruh nafsu. Dahsyatnya pengaruh nafsu. Nah ini digempur terus kemudian dengan yang namanya zikir. Kita diberi dua metode sama guru kita. Apa itu? Menyebut dengan lesan atau yang kita kenal dengan zikir apa? Jahat. 165 atau lesanan kurang yang 561 terserah pokoknya aja sampai kurang. Lalu kemudian menyebut dengan lesan, hatinya mengingat. Hatinya jangan menyebut seperti yang ada di lesan. Keliru kabeh. Lesan ini untuk menyebut, hati untuk mengingat. Untuk mengingat hati. Tadi apa itu namanya zikirnya? Kalimatnya itu dibaca itu ya dengan lesan. Di dalam hatinya dengan diingat. Diajarkan di dalam. Ya apa Ustaz caranya mengingat Allah? Itu gampang. Paling mudah itu adalah fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Awak boleh kepin mengingat Allah kok kesulitan bingung carane ya apa. Sampai ono wong gambarno koyo cahaya, kan dalam film Indonesia. Jangan menciptakan Tuhan baru produk akalmu dewe, itu enggak boleh. Merem kayak cahaya padang, paling itu Allah, bukan Allah. Itu adalah ilustrasi dari pikiran kita. Dan tidak mungkin Allah itu tercipta dari pikiran kita. Salah tidak boleh. Kalaupun mau seperti itu, kita yang jadikan demikian. Awake kula mbek sampean kabeh iki lenyakkan, masuk di alam fana, lalu kemudian kita tinggal menjadi satu titik yang bercahaya, yaitu kita. Jangan diandaikan itu adalah Allah, karena itu adalah produk pikiran kita. Dosa nanti menjadi murtad. Na'udzubillah. Bagaimana kalau ada Quran? Gampang sekali. Ingatlah Allah. Sebagaimana koyok ini awakmu eling-eling wong tuwa. Atas apa? Atas kebaikan orang tua kita. Bagaimana kehebatan orang tua kita sampai kita ini bisa zikir seperti ini. Tidak mungkin kita ini bisa zikir sebagaimana tadi. Kita bisa manakib, kita dikendaki oleh Allah bisa kenal Pangsaaba, kenal Syekh Abdul Qadir. Kalau tidak atas jasa siapa? Orang solahul aba yanfa'ul abna. Kebaikan orang tua pasti positif, tidak bisa didebat, akan bermanfaat bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita ini berzikir kok anak kita nggak zikir, berarti kita ini hanya acting saja zikirnya, kurang teman, sehingga tidak mampu memancarkan cahaya zikir kepada anak-anak kita, dan itu sedikit masalah. Maka itu harus menjadi tugas dan PR kita di rumah masing-masing. Ingat kebaikan Allah kepada kita. Orang mudah mengingat kebaikan orang tua, pasti mudah sekali mengingat kebaikan Allah. Mengapa demikian? Karena yang paling banyak jasanya dalam kehidupan kita ini bukan orang tua, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah itu ngomong di dalam Al-Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu menghitung nikmat dariku satu saja, kamu tidak akan mampu menghitung. Itu baru satu nikmat. Contoh nikmat mata. Saya ini punya mata, sama juga punya mata. Andaikan saat ini tadi maghrib jam 6 sore saya tiba-tiba buta, maka saya tidak bisa ngaji, tidak bisa datang ke sini, dan orang sing ngeterno, yo terantanan kabeh nang jeding nabrak-nabrak nak karu-karuan, tidak bisa kemana-mana. Dunia ini kayak hampa. Itu baru yang bisa diterjemahkan secara cepat. Belum lagi yang lain. Banyak orang itu dapat rezeki dari matanya. Itu baru mata oke lah yang agak kecil. Apa namanya sekarang? Kayak pembuluh darah. Banyak orang itu gara-gara tersumbat pembuluh darahnya
sakit yang namanya stroke. Gara-gara sakit stroke dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya ada di kamar, punya tangan, punya kaki, jangkep awalnya, tapi nggak bisa apa-apa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itu kita ingat itu. Kita diberi sehat, kita diberi ini. Akhirnya apa? Ketika kita berpikir, kita nggak minta apa-apa ke Allah. Murni hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat akhirnya ibadah, tidak ke susu-susu. Sholat juga dinikmati, zikirnya dinikmati, tidak keburu-buru kemana-mana. Sesekali kita ini datang ke rumah sakit melihat saudara-saudara kita yang sakit. Sebetulnya dia juga kepingin zikir, kepingin manakir, kepingin jamaah, kepingin macam-macam. Semuanya nggak bisa. Hanya gara-gara satu identitas sedang sakit. Kita alhamdulillah sehat, mendapat bimbingan dari Allah dan juga guru mursyid kita bisa menghadiri sebagaimana majlis pada malam hari ini. Demikian yang saya aturaken sebidangane nyuwun agung pangapunten. Mugi-mugi samaturaken kula saged istiqomah nyarakaken kaya majelis zikir kados menika teng pundi-pundi kemawon. Saking Allah akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa